Pengertiannya, preoperasi merupakan tahapan dalam proses pembedahan yang dimulai dari preoperasi atau pre-bedah, intraoperasi atau bedah, dan post-operasi atau pasca bedah. Sedangkan saya akan menjelaskan mengenai preoperatif. Preoperatif adalah fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika si pasien dipindahkan ke meja operasi. Nah, untuk tujuannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengetahui penyakit yang diderita. Yang kedua, sebagai pengobatan dan pencegahan kondisi yang kemungkinan akan buruk. Yang ketiga, mengangkat sejumlah jaringan dalam tubuh. Yang keempat, mengembalikan fungsi tubuh menjadi normal kembali. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, berbagai persiapan fisik yang harus dilakukan terhadap pasien sebelum operasi. Yang pertama ada status kesehatan fisik. Ini meliputi mengukur suhu, nadi, tekanan darah, pernafasan, saturasi, dan juga tingkat kesadaran. Lalu yang kedua, melepas perhiasan dan juga gigi palsu. Yang ketiga, menghapus kutek kuku dan juga lipstik. Yang keempat, puasa sesuai anjuran dokter. Ini bertujuan untuk menghindari aspirasi atau masuknya cairan lambung ke paru-paru, dan juga untuk menghindari kontaminasi dari feses ke area pembedahan. Lalu yang kelima, pemasangan infus. Yang keenam, pencukuran daerah operasi. Ini juga berguna untuk menghindari terjadinya infeksi karena terdapat kuman yang bersembunyi dan juga menghambat proses penyembuhan ataupun perawatan. Lalu yang ketujuh, pemasangan tampon. Yang ke-8, menjaga kebersihan diri. Yang ke-9, latihan nafas dalam. Yang ke-10, latihan gerak sendiri. Dan yang ke-11, latihan batuk efektif. Selanjutnya, persiapan mental atau psikis. Ini juga nggak kalah pentingnya karena apa? Karena mental pasien yang tidak siap atau labil dapat berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Tindakan pembedahan ini juga merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Selanjutnya, ada peranan tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan mental. Yang pertama, membantu pasien mengetahui tentang tindakan-tindakan yang dialami pasien sebelum operasi, seperti memberikan informasi pada pasien tentang waktu operasi ataupun hal-hal yang akan dialami oleh pasien selama proses operasi, dan juga menunjukkan tempat kamar operasi. Yang kedua, dengan mengetahui berbagai informasi selama operasi, maka diharapkan si pasien menjadi lebih siap menghadapi operasi. Yang ketiga, memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum setiap tindakan persiapan operasi sesuai dengan tingkat perkembangan. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan pada pasien dan keluarga untuk menanyakan tentang segala prosedur yang ada. Yang kelima, kolaborasikan dengan dokter terkait dengan pemberian obat premedikasi untuk menurunkan kecemasan dan juga untuk pasien dapat tidur sehingga kebutuhan istirahatnya terpenuhi. Lalu yang keenam, pada saat si pasien telah berada di ruang serah terima di kamar operasi, petugas kesehatan akan memperkenalkan diri sehingga membuat si pasien merasa lebih tenang. Lalu untuk memberikan ketenangan pada pasien, keluarga juga diberikan kesempatan untuk mengantar pasien sampai ke batas kamar operasi dan diperkenankan juga untuk menunggu di ruang tunggu yang terletak di depan kamar operasi. Untuk kesimpulannya, tingkat keberhasilan pembedahan sangat tergantung pada setiap tahapan yang dialami dan saling ketergantungan antara tim kesehatan yang terkait dengan dokter bedah, dokter anestesi, perawat, ataupun bidan. Di samping peranan pasien yang kooperatif selama proses preoperatif, tindakan pre-bedah, bedah, dan juga pasca bedah yang dilakukan secara tepat dan berkesinambungan akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya pembedahan dan juga kesembuhan pasien. Lalu selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Oke,
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.